Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 35 sampai ayat 37. Demikian dikatakan. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikian jugalah aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah ada seorang melemparkan atau menyodorkan pertanyaan semacam anekdot. Ia mengatakan demikian. Mungkin barangkali di antara kita bisa juga menjawabnya. Adakah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan Allah? Mungkin menurut kita tidak ada. Semua bisa dikerjakan oleh Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia bisa dikerjakan oleh Allah. Ternyata dia mengatakan demikian. Ada yang gak bisa dikerjakan Allah katanya. Heranlah orang mendengarnya. Amin. Jadi dia katakan, yaitu dia tidak bisa berhenti mengasihimu. Ada pekerjaan yang gak bisa dilakukan Allah, yaitu berhenti untuk mengasihi umatnya. He cannot stop loving you. Dia tidak bisa berhenti mengasihi, mencintaimu. Artinya, manuk tongdo ibadah. Selalu, apapun yang diperbuat oleh manusia, benci atau tidak, senang atau tidak, percaya atau tidak, kalau hakikat dari Allah itu adalah mengasihi, mencintai umatnya. Inilah yang menjadi berita sukacita kita yang kita terima pada Minggu Judika hari ini. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 1, di mana Yeremia seakan-akan meratapi dosa bangsa Israel yang sangat berat di hadapan Allah. Hampir-hampir kita dikatakan tidak dapat dimaafkan. Nah, oleh karena itu Tuhan Allah memanggil Yeremia. Katakanlah kepada umatku,
supaya mereka bertobat, supaya aku mendahulukan kasih. Ternyata umat Israel, umat Tuhan, bebal, degil, jahat. Mereka tidak menghiraukan peringatan Tuhan, bahkan firman Tuhan mereka tidak akan dengarkan. Nah, oleh karena itu Tuhan menghukum umatnya. Ini adalah satu bukti kalau Tuhan menghukum umatnya, itu berarti tidak ada yang berlaku benar di hadapannya. Tidak ada yang berlaku baik, tidak ada yang taat, tidak ada menyembah Allah. Itu makanya Allah membuang bangsa Israel ke Asyur dan ke Babel. Juga tidak luput Yeremia ikut juga terbuang di Taban Nasida. Mereka mengalami kepahitan, sakit, menderita. Belum lagi diejek oleh bangsa yang lain, yang dulunya mereka disegani, dihormati, ditakuti. Tetapi setelah mereka dibuang, mereka menjadi bangsa yang terhina. Ini sama dengan Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang melakukan kejahatan, melakukan pencurian, perampokan, begal, penjudian, pemerkosaan, dan lain sebagainya, mereka ditangkap lalu dipenjarakan. Isedo namaila. Nato rasul kan? Nato rasul. Seperti itulah bangsa Israel. Yang dulunya terhormat, bangsa yang disegani, bangsa yang diberkati, bangsa yang kuat. Tetapi oleh karena perilaku mereka, mereka harus dihukum oleh Allah. Saudara-saudara, namun Allah tidak tega melihat jeritan umatnya. Dia mendengar jeritan itu, sehingga dalam pasal 31 ini Allah menunjukkan kasih setianya. Umat tidak lagi meratapi keadaan mereka. Yeremia membawa berita sukacita dan menenangkan hati bangsa. Yeremia tidak membicarakan penghukuman, tetapi membicarakan masa depan yang penuh harapan. Inilah yang kita lihat. Dan di ayat 20 dikatakan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tidak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Inilah yang saya katakan dari awal tadi, bahwa Allah tidak bisa berhenti mengasihi umatnya. Dakea sokorohani debata, dakea ubalga uhum ni debata sian holongna. Senantiasa kasihnya didahulukan dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mau menjelaskan Allah tidak akan meninggalkan umatnya yang dikasihinya sekalipun marah akibat kedegilan, pemberontakan, bahkan dosa mereka. Songonima nang hita.
Artinya Allah tetap di dalam kasihnya. Tung surah penatakan kita, najugul kita, najuking kita, najukat kita, dijolo di baka alai anggo di baka tai. Parholong rohado. Dan itu dikatakan pada ayat 35 sampai 37. Dia menerbitkan matahari bagi semua umatnya. Dia mendatangkan hujan bagi semua, bukan hanya bagi orang yang percaya kepadanya, bukan hanya orang yang baik saja. Allah itu akan katakan roado makilalaon lasniari do udan. Itulah bukti daripada kasih setia Tuhan. Dia tidak membedakan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, jika ada di antara kita yang bisa meredupkan matahari menjadi gelap, atau merusak bulan dan bintang agar tidak bercahaya lagi, dapatkah manusia mengukur bumi ini lautan? Tidak ada. Tidak ada manusia yang melakukannya. Itu makanya ada nyanyian sekolah minggu mengatakan, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tung songo dia peti boni langit, bagas nilau, dangadong nabui mangukur, tumibodo holong ni rohani di bata. Alani dia mau kadongan, itulah yang menguatkan kita saat ini di Minggu Judika. Kalaupun kita banyak menghadapi tantangan, cobaan dalam hidup ini, ketahuilah bahwa Dia Allah kita di dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Allah itu adalah Allah yang selamanya. Oleh karena itu, Dia bersama dengan kita. Itulah janji Tuhan yang ditepati dan pasti. Tentu bila kita imani, maka tidak ada lagi kekecewaan, bahkan keputusasaan di antara kita. Oleh karena itu, Tuhanlah yang menguatkan kita. Amin.